supaya enak berdiri. Pertanyaan saya itu jawaban itu menurut hasil karangan atau ada dasarnya? Kalau apanya ini dalilnya kau menunjukkan ini? Kan cuma kau gambar yang kau tunjukkan. Jawabannya itu dia. Begini, karena saya baca di dalam ayat Al-Quran. Saya baca ayat Quran di dalam surat An-Nahl ayat 89. Kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala. Bismillah abi walibni waril kudus ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan satu diskusi yang cukup seru ya antara Edis TV dengan seorang bapak-bapak yang Muslim. Apakah ini seorang haji atau bukan lah ya, karena gitu. Tapi cukup berpendidikan lah ya. Jadi teman-teman sekalian, mereka kemudian berdiskusi tentang gerakan sholat, bahkan juga siapa Tuhan yang benar ya antara Islam dan Kristen. Teman-teman sekalian, lagi-lagi Bang Edis TV ini ya kena ancaman gitu loh, apa namanya itu, dikatain goblok lah, dikatain apa-apa lah begitu ya. Karena kenapa? Karena ketika Edis TV menanyakan tentang Islam itu rata-rata mereka tidak bisa menjelaskan gerakan sholat mereka saja, kan nggak ada dasarnya teman-teman sekalian ya, sehingga Edis TV sering menanyakan hal-hal itu kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan saksikan, silakan tonton sampai selesai. Berikut videonya. Segala sesuatu. Percaya Anda dengan itu? Bingung dia, bingung. Pasti percaya, pasti percaya. Berarti tolong, kalau Al-Quran itu memang kitab yang menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa kalau sholat kakinya harus begini. Itu tidak sampai dijelaskan Al-Quran seperti itu. Berarti bohong, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Loh, segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalau kau jengkrak-jengkrak di gereja, tunjukkan ada itu. Dengar, kalau ada toko, sebentar, ada toko, semisal ada toko begini Pak Zaman, misal ada toko begini, toko ini menjelaskan menjual segala sesuatu. Berarti menurut Anda toko itu harus menjual segala sesuatu nggak? Tunjukkan siapa Tuhanmu. Dari mana? Tunjukkan ayat. Sudah lari dia. Tuhanmu siapa? Aduh, sudah lari dia kemana-mana, saudara-saudara. Oke, baik. Baik. Kita mau dari mana? Kita bahas ini siapa Tuhannya. Oke, baik. Itu tidak ada yang mengenal Kristen. Baik. Kristen tidak ada yang mengenal. Kita punya gambar bagus ini yang kemarin tertunda ini. Nah, ini dia. Ya. Siapa yang menuhankan mayat? Nah, ini tema kesukaan saya nih. Baik. Anda tadi bertanya kepada saya ya, siapakah Tuhan kami? Tuhan kami adalah Yesus yang hidup. Ya kan? Apakah Yesus ada di kuburan? Tidak. Ya, Yesus menurut apa yang tertulis di dalam kitab yang kami percaya, Yesus naik ke surga dan dia hidup. Halo Pak Zaman? Halo Pak Zaman? Halo, saya di sini. Sekarang kutanya dulu sama Pak Zaman. Kau dengarkan ini berita apamu. Sehingga ketika dia betul-betul pakai hadis. Ini kemana-mana ini. Kenapa? Jangan bahas-bahas orang lain Pak Zaman. Kita lagi diskusi nih. Itu pendetamu itu. Bukan pendeta saya itu. Bukan pendeta saya kok, gimana? Pengaturan yang ada. Kau kalau secara dalil, cara pakai dalil, pakai hadis, kau ayo. Siap. Cuman kalau congor kau menjebak-jebak. Oke lah. Kalau apa maksud yang dikatakan pendeta itu apa? Yang dikatakan pendeta itu apa Pak Zaman? Kau dengar pakai telinga, jangan pakai hidung. Baik, coba putarkan dulu apa itu katanya. Semua dengar. Makna yang sama. Baru. Ini baru 4. Ini sudah bikin heboh. Bagaimana kalau 6.577 kesalahan Alkitab dibuka secara
Udah, biar tahu Sudah. kau. Apa intinya pembicaraan itu apa? Ya, Inti dari pembicaraan itu apa? kau dengar sendiri saja. Tetapi saya diberitahu oleh teman-teman karena saya mengatakan bahwa pendeta-pendeta Kristen berbeda dengan umat Islam nggak pernah menang. Kenapa? Karena menggunakan nama sesembahannya umat Islam. Jadi, kalau diajak diskusi, mau diskusi model seperti apapun, tetap akan mengalami kekalahan. Karena memang Tuhannya umat Nasrani itu bukan Allah. Sehingga ketika dari klarifikasi menggunakan Alkitabnya LAI ya tetap nggak akan yang menang. ditampilkan oleh si Jamal. Saya katakan bahwa memang nggak bisa menang karena berada pada jalur yang salah. Jadi pada intinya adalah kita harus menurut aturan yang ada. Sedangkan di dalam kitab suci Emang ada nggak usah yang jauh-jauh pakai bahasa Ibrani, bahasa apapun. Pakai bahasa Inggris saja nggak ada nama Allah. Kenapa orang Kristen mempertahankan nama Allah? Kalau dikatakan bahwa itu merupakan sebutan. Kalau sebutan itu bisa dimaknai oleh beberapa agama yang lain semuanya dengan makna yang sama. Misalkan seperti kursi, itu dari Al-Kursi, Almari, itu dari Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Islam, semua memiliki makna yang sama, yaitu tempat untuk menaruh pakaian atau tempat untuk duduk. Tapi beda dengan Allah. Saudara-saudara saya orang Islam katakan kalau Allah itu adalah nama, sedangkan orang Kristen katakan itu sebutan. Saya katakan bukan sebutan, karena kalau sebutan berarti Hindu dan Buddha menggunakan kata Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Padahal tidak pernah umat Hindu dan Buddha menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itu bermasalah. Artinya bukan sebutan, sementara umat Islam katakan Allah itu adalah nama. Kemudian orang Islam katakan Allah itu zat. Sedangkan orang Kristen katakan Allah itu roh. Ya ini selalu bertentangan terus. Kalau kita lihat di dalam kitab suci sebetulnya bukan Allah itu roh di dalam kekristenan. Sudah. Tunggu dulu. Banyak kali kerjaan Kristen. Tunggu dulu. Sekali ini aku tunjukkan sama kau dulu. Jangan, kita nggak punya waktu seharian ini. Iya, masalahnya kita nggak punya waktu seharian denger video. Udah, intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Intinya apa? Itu kerjaan Kristen itu. Sudah bisa Sudah. gantian? Enggak, nanti tunggu dulu. Sekarang Oh, kalau masih kau tunggu. tatar kau. Kalau kau selalu membawakan dalil dan hadis, pasti ada jawabannya. Tapi kau jawab duduk-duduk tadi itu tidak ada. Tidak ada Wajarnya jawabannya. Kau coba latih kau tadi. Kau suruh kau duduk pakai seperti itu, baru berdiri. Oke, Baru berarti ngarang bebas itu duduk-duduk itu ya? bukan ngarang bebas. Terus dapat dari mana? Hasil musyawarah ulama, istijah ulama itu. Musyawarah ulama. Bukan Jadi dari itu. Muhammad. Ya, kau sengaja Bukan dari cari Muhammad. yang ada di Al-Quran. Coba kau cari yang ada di Al-Quran, pasti ada jawabannya. Ayo, kau buka di Justru Al-Quran. itu saya tanya, justru kenapa kalian melakukan sesuatu yang ada di Quran? Tapi tidak ada di Al-Quran juga tidak. Al-Quran itu hukum loh. Al-Quran itu hukum. Oke, jadi menurut Quran sholat harus bagaimana? Sama itu. Jadi menurut Quran sholat harus itu bagaimana? tidak berlebihan. Bagaimana kalau kami Iya, jadi kalau menurut Quran sholat harus bagaimana? Macet. Bukan macet. Coba Begini Pak ya. Zaman. Ini cara saya Begini. ini. Jadi kalau menurut Al-Quran, Begini sholat. Coba, kau pikir begini sholat duduk? iya makanya saya tanya kenapa nggak begitu? Coba kalau begini duduk sholat, mau naik terpaksa saja begini. Mau berdiri. Iya, itu dapatnya dari mana? Berarti ngarang-ngarang. Tadi saya begini tangan saya, ini kan adab. Oke, baik. Terus kalau tangannya begini? Terus kalau tangannya begini biar ngapa? Jangan dimati-matikan kameranya Pak Jaman. Terus kalau tangan begini-begini, oke lah. Kaki-kaki biar gampang berdiri. Kita turutinlah asumsi liarmu ya. Karangan bebas kita ikuti. Terus kalau tangan begini, biar ngapa?
Kau apa yang dikatakan orang nggak kau terima. Kalau Iya, bilang, ku terima jangan, Pak Zaman. Pak Zaman ku terima. Artinya, menurut karangannya Pak Zaman, supaya mudah berdiri. Kan gitu? Betul? Nah, kemana sekarang dia pergi nih? Pak Zaman? Halo, ya. Menurut Pak Zaman, kan supaya mudah berdiri. Betul? Ya. Tapi itu kan menurut Anda, bukan menurut Al-Quran. Betul? Menurut istijah ulama kami ikut. Oke lah, menurut apa yang ada kalian pikirkan, bukan menurut Al-Quran. Sekarang, oke lah, sudahlah, jangan diperpanjang lagi, nanti debat kusir. Gini, begini, jangan lari Pak Zaman. Gini, terus kalau tangan begini-begini, sebentar. Terus kalau tangan begini-begini, biar ngapa? Oh, itu bukan begitu semua. Gimana? Kenapa tangan harus begitu? Silakan. Kalau kami yang PBNU gini semua. Tangan begini. Biar ngapa? Biar ngapa tangannya begini? Begini ya. Oh, gimana kita nampak nih? Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Gini. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung begini. Biar ngapa ini begini? Menyatakan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tauhid. Menyatakan tauhid. Di mana itu dalilnya? Tauhid. Tauhid itu satu. Tadi begini atau begini? Begini atau begini? Kami begini. Oh, begini. Begini lurus. Oh, berarti kalau bertauhid begini. Menandakan satu tauhid, bukan begini. Kalau gini bukan tauhid. Asyhadu an la ilaha Iya, ke illallah. atas begini atau begini? Lurus saja, lurus bisa. Lurus begini. Lurus saja ke depan. Berarti kalau tauhid itu begini lambangnya. Loh, itu ke bawah itu. Tadi katanya ke bawah, gimana sih? Oke, kan ada yang begini-begini. Sebentar. Sebentar dulu Pak Zaman. Sebentar biar kita jelaskan dulu ini sebenarnya agama Islam ini datang dari mana sebenarnya gini. Gini loh. Ada yang tangannya begini-begini. Harus kau terima. Sebentar Pak Zaman. Ada nggak yang tangannya begini-begini? Bukan ada, tapi bukan Indonesia. Ada. Kenapa tangannya begini-begini itu? Kenapa? Kita nggak tahu, itu mazhabnya begitu. Oh, kenapa? Terus kenapa ada beda-beda? Jadi Muhammad sholatnya gimana? Begitu. Iya, jadi Muhammad sholatnya gimana sebenarnya? Kalau Muhammad gini. Enggak begini-begini tangannya Muhammad. Enggak. Berarti yang begini-begini sesat. Enggak sesat. Makanya aku bilang praktek ilmu bohong harus dipraktekkan lagi nih. Karena apa? Ada 4 mazhab. Di dalam perkara mendamaikan pihak yang berselisih, maka kita harus berbohong. Karena berbohong dibolehkan dalam hal mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai, yang sedang berselisih. Sebenarnya jempolnya begini atau tidak? Oh, boleh kita berbohong. Jadi kita bohong saja sampai di sini. Aduh. Makanya teman-teman, apa yang bisa kita harapkan dari orang yang diajarkan berdusta? Apa yang diharapkan? Ini contoh ya. Contoh. Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Jangan kau aja ngomong. Pak Zaman, Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Betul? Udah jelas cara Kristen tadi ini nih ya.